Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya kita presentasi terlebih dahulu berkaitan sama kalian hadir untuk hari ini. Yang pertama Ahmad Zikri Maulida ada? Ya. Kemudian Anissa Nuraini ada? Ya. Kemudian Bayu Faisal Dani. Kemudian Rahayu Agus Nugroho. Ya. Sebelum memasuki materi, saya akan mengulas singkat berkaitan sama yang telah kita pelajari. Kemarin kita mempelajari tentang yang pertama apa? Teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah teks eksplanasi. Oke. Berkaitan sama teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan atau deskripsi secara objektif dan sistematis berbentuk hasil pengalaman atau pengamatan langsung terhadap suatu objek. Kemudian teks laporan hasil observasi juga menyajikan fakta tentang bentuk, karakteristik, sifat, dan bagian-bagian objek secara rinci. Kemudian yang berkaitan sama teks eksplanasi adalah penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Kemudian teks eksplanasi itu bertujuan memberikan pemahaman ilmiah atau fakta tentang mengapa dan bagaimana. Kemudian saya akan menanyakan kalian, apakah kalian pernah melihat atau menonton tentang komedi? Pernah? Ya. Ya. Nah, kemudian berkaitan sama yang akan kita pelajari, saya akan menanya terhadap kalian. Yang pertama berkaitan sama pengalaman lucu atau pengalaman menarik yang pernah kalian alami, gitu ya. Ya. Kiranya siapa yang pernah mengalami kejadian tersebut? Ya, monggo silakan. Saya dulu pernah mempunyai cerita lucu Ya. Tidak masuk sekolah. Ya. Terus saya masuk sekolah. Setelah itu guru saya bertanya, Ya. kenapa kemarin tidak masuk sekolah? Ya. Terus saya jawab, tadi guru. Ya. Terus guru saya menjawab lagi, kenapa kamu tidak mengirim surat? Saya menjawab, percuma guru. Ya. Saya pun bertanya, kenapa kamu bilang seperti itu? Saya pun menjawab, Ya. karena saya mengirim surat. Saya tak pernah mendapatkan surat balasannya. Nah, itu sebuah momen yang lucu ya Mas. Itu tidak bisa dihilangkan dari kenyataan, iya enggak? Ya kan? Iya. Nah, itu mungkin besok suatu saat nanti bisa buat cerita lucu untuk anak atau siapapun berkaitan sama hal itu. Ketika kita tidak masuk sekolah harus memberikan surat, ya itu sebuah pengalaman ya. Itu. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Ya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan berkaitan sama teks anekdot. Apa tujuan pembuatan teks anekdot? Siapa yang tahu? Silakan bisa menjawab. Siapa yang mau menjawab? Mbak Ida? Oke, monggo silakan. Tujuan pembuatan teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca melalui cerita yang lucu dan mengundang tawa, sekaligus menyampaikan pesan moral, kritik atau sindiran sosial secara halus. Selain sebagai sarana pembinaan teks anekdot juga untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap masalah sosial, politik, fenomena lain tanpa menyinggung perasaan orang lain dapat disampaikan dengan humor. Kemudian saya akan menjelaskan materi berkaitan sama mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal secara kritis dan reflektif.
lawakan tunggal. Nah, nantinya kalian bisa mengidentifikasi berkaitan sama teks yang akan saya tampilkan melalui presentasi. Itu yang pertama adalah bagian struktur. Itu termasuk yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, yang kelima yang terakhir adalah kode. Kemudian nanti kalian bisa menulis pesan atau isi yang terkandung dalam teks lawakan. Kemudian nanti kalian juga bisa memberikan penjelasan. Yang kemudian saya akan menampilkan presentasi. Ya, kelihatan ya, berkaitan sama teks lawakan tunggal dengan judul sosial media dan kehidupan nyata. Oke, kemudian kalian bisa menyimak teks tersebut. Setelah itu, nanti kalian bisa mengisi tabel informasi yang telah didapat berkaitan sama teks lawakan tunggal yang saya tampilkan. Oke? Kemudian setelah itu, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil temuan. Bisa untuk dipahami dan dicatat. Nanti ketika ada yang kurang paham, kurang jelas, kalian nanti bisa bertanya kepada saya. Saya siap untuk memfasilitasi kalian semuanya. Moga silakan untuk disimak teks tersebut, kemudian hasilnya nanti bisa dituangkan dalam catatan kalian melalui tabel yang sudah saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Bagian mana? Belum? Ya. Yang mana? Mas Bayu. Kemudian, berkaitan sama bagian struktur, nanti kalian bisa mencari di bagian abstraknya, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Itu ya. Dan nanti kalian bisa mengisi bagian strukturnya. Ya, nanti ada bagian struktur termasuk yang tadi saya sebutkan. Gimana Mas Reno? Ya, percaya kan? Tidak. Silakan kerjakan ya. Gimana nih? Gimana Mas Agus sama Mas ini? Aman. Gimana Bunda sama Mbak Anissa? Gimana Mas Tauhid sama Putri? Aman? Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Boleh? Oke, bisa maju ke depan. Berdua boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kita berdua. Bagian struktur abstrak isi teks sosial media itu ayat bioskop ya, cuma ada yang dipilih biar kelihatan bagus. Biasanya bagian pembuka memberikan gambaran umum tentang konsep sosial media yang dipilih-pilih tampilannya.
saja. Tentu masih banyak kesalahan dari saya, mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri untuk. Oke, saya akan apresiasi berkaitan sama Mas Yada sama Mas Bayu berkaitan sama mempresentasikan hasil temuan berkaitan sama bagian struktur, isi teks dan penjelas berkaitan sama teks lawakan tunggal yang berjudul sosial media dan kehidupan nyata. Itu ya, tadi yang disampaikan itu saya mengapresiasi banget ya berkaitan sama hal tersebut. Berarti kalian itu sudah bisa mengidentifikasi berkaitan sama bagian struktur. Itu sudah termasuk yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, kemudian yang ketiga adalah krisis, yang keempat ada reaksi, yang kelima adalah koda. Ya, tadi juga saya juga mengelilingi kalian, mengecek jawaban kalian yang berkaitan sama presentasi. Tadi sudah dipresentasikan sama Mas Bayu sama Mas Yada. Itu kalian sudah bisa menuliskan isi teks tersebut, gitu ya, sama penjelasannya. Kemudian saya akan merefleksi pertanyaan lisan berkaitan sama yang telah kalian pelajari mengenai teks lawakan tunggal. Apa pesan utama yang disampaikan dalam teks lawakan tunggal dengan judul sosial media dan kehidupan nyata? Siapa yang tahu? Mbak Anissa, silakan. Pesan utama dalam teks lawakan tunggal sosial media dan kehidupan nyata adalah bahwa kendala yang diberikan sosial media tidak selalu mengganggu kehidupan nyata seseorang. Bisa menjadi pemilu dengan kota dan status yang dipilih agar terlihat karena menjalanis. Sementara kehidupan nyata lebih sebenarnya dan apa adanya, penuh dengan kekurangan dan keadaan biasa-biasa saja. Kemudian berkaitan sama pendekatan humor yang kritis dan reflektif, teks lawakan tersebut ini mengajak pembaca ya untuk tetap waspada dan tidak terbawa oleh gambaran palsu di sosial media, serta lebih menghargai kehidupan nyata yang apa itu ya. Sebelum saya menutup pembelajaran, saya akan menyimpulkan berkaitan sama pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Teks lawakan tunggal merupakan bentuk humor monolog yang selain menghibur juga berfungsi sebagai media kritik sosial atau penyampaian pesan secara halus. Dalam mengkaji teks lawakan tunggal, kalian diajarkan untuk tidak hanya menangkap kelucuannya saja, melainkan juga dapat mengevaluasi gagasan atau pesan yang terkandung di dalam teks tersebut secara kritis dan secara reflektif. Ya, kemudian meliputi pemahaman konteks sosial yang dikritik, pesan moral atau kritik yang tersembunyi, dan cara penyampaian humor yang efektif dan santun. Kemudian saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi informasi sebagai dasar dalam menyampaikan kritik yang dimulai dengan mengidentifikasi fakta dan opini yang terdapat pada teks secara kritis dan tepat. Itu nanti yang akan kita pelajari, gitu ya. Mungkin nanti kalian di rumah atau pada saat mempunyai waktu luang bisa menggali informasi berkaitan sama mengidentifikasi fakta dan opini yang terkandung dalam teks monolog atau anekdot secara kritis dan tepat. Itu ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dikarenakan kita sudah diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai?
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.